Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua di masa pandemi sekarang ini? Semoga tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tetap semangat. Oke, di sini kita berdua akan berdiskusi tentang apa sih fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nika Sari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan rekan saya Aisyah Fitri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja saksikan video berdua dari kita. Fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana. Oke teman-teman, sistem peradilan pidana itu memiliki fungsi, yaitu yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan, yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan berikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Jadi, dari 6 poin tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi daripada sistem peradilan pidana itu sendiri yakni untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak kriminal yang dapat merugikan orang lain. Oke teman-teman, fungsi dari sistem peradilan pidana sudah kita sampaikan dan sudah dapat kita simpulkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari sistem peradilan pidana. Dapat kita kutip dari beberapa pendapat para ahli, yaitu Marjono Reksodiputro. Beliau mendeskripsikan beberapa tujuan yang hendak dicapai sistem peradilan pidana. Yang pertama, melakukan upaya mencegah masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menuntaskan setiap perkara kejahatan sehingga terdapat tingkat kepuasan dari masyarakat karena telah ditegakkan hukum terhadap si pelanggar pidana. Yang ketiga, mengupayakan agar si pelaku kejahatan tidak lakukan penggulangan pidana. Lalu kita mengutip juga pendapat menurut Rusli Muhammad. Pertama, beliau berpendapat bahwa tujuan jangka pendek berorientasi pada pelaku kejahatan atau kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Tujuan jangka pendek mengarahkan tindakannya pada perbuatan si pelaku untuk melakukan proses penanggulangan, penindakan, dan pencegahan, guna si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya, kejahatan semakin berkurang dan tertanggulangi. Kedua, tujuan jangka menengah titik tekannya adalah mewujudkan suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Ketiga, tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana ingin mencapai tujuan yang ideal, yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi, berdasarkan pendapat dari dua pakar ahli, yakni Marjono Reksodiputro dan Rusli Muhammad, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana itu untuk melindungi masyarakat dan berupaya untuk menegakkan hukum. Lalu, kami juga mengutip pendapat dari Davis, Kroll, dan Thirer yang menjelaskan gabungan dari fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana di dalam bukunya yang berjudul An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menangkal kejahatan, serta merehabilitasi. Kedua, menanggulangi pelanggar dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Yang ketiga yaitu memelihara hukum dan ketertiban. Keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Yang keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. Oke teman-teman, kita berdua
sudah membahas fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Nah, dengan penyampaian dan pembahasan dari kami berdua, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semuanya. Sekian video dari kami berdua. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.